Selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu tausiah dan juga doa bersama yang nanti akan dipimpin oleh Habib Muhsin Baharun. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Habib Muhsin Baharun kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salafun as-salihun wa rijalun wa syurufuna wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Putra Abdullah Nabi kekasih Allah Muhammad Maulaya Shalli wa sallim ala habibika khairil manusia yang ku cinta, Muhammad manusia yang ku puja, Nabi Allah Muhammad Maulaya Shalli wa sallim Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat, Muhammad Maulaya Shalli wa sallim daiman abadan ala ril khalqi kullihim walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai dan yang dimuliakan Allah, guru-guru kita, para alim, para asatidah, para guru ngaji yang tidak bisa kami sebut satu persatu nama-nama panjenengan tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para guru. Allahu a'lamu bi asma'ihim, Allah yang lebih tahu nama-nama panjenengan semua. Para sepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, jajaran ketakmiran Masjid Al-Hafidh, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang kesemuanya sangat kami banggakan dan kami hormati, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali majlis kita pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada malam hari yang insya Allah dimuliakan Allah ini, di malam hari yang insya Allah kita semua telah membuat bangga Nabi Muhammad dan membuat bangga orang tua kita yang telah wafat mendahului kita. Kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ditakdir, dipilih dapat menghadiri pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sejak tadi telah diawali dengan beberapa rangkaian acara, dari pembacaan kalimat thayyibah, dari pembacaan mungkin Al-Barzanji atau Ad-Dibai, dan diteruskan dengan sholawat serta penampilan daripada adik-adik santri PPK Al-Hafidh. Dan juga tadi bersama kita dengarkan beberapa sambutan sampai detik ini kita akan bersama-sama mendengarkan hikmah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang nanti disampaikan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak tetap konsentrasi nggih. Memang mengkoten niki nek digabung kali anak-anak di mana-mana nggih ngoten niki. Nggih namine lari sakniki kados ngoten niki Pak Bu. Mosok ngaji bener iki. Tumut emake. Nggih. Tumut emake. Kadang tumut acara penampilan. Sehingga makanya guru-guru TK, guru-guru TPK yang mereka mengajar anak-anak dini seperti usia mereka ini kadangkala harus memutar otak, merencanakan sesuatu ilmu ilmu yang disampaikan kepada anak-anak kita mudah nantinya dihafal. Makanya guru-guru TK, guru-guru TPK itu harus kreatif. Bagaimana nasihat itu menjadilah lagu, dibuatlah lagu. Gini mungkin. Kalau di TK ada lagu begini di TK itu, ya, satu-satu aku sayang, kan? Mereka ini hafal karena dibuat lagu. Tapi kalau diceramahi seperti ini mereka nggak nyambung, gitu mungkin. Dibuatlah lagu, satu-satu aku sayang, dua-dua, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga. Kan hafal gitu. Karena dikasih lah. Guru TPK tidak kalah, lagunya sama, nadanya sama, ini yang kreatif, dirubah, syairnya dirubah,
kalimat lagunya dirubah. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ibu bapak, satu dua tiga jalan masuk surga. Alhamdulillah. Harus cinta Allah, cinta Rasulullah, sayang ibu bapak. Paham kan ibu? Nek sampean gak usah lagu-lagu bu. Nek tuwek cek kepengin lagu, ya tetep dadi arek-arek. Tapi tetap yang namanya lagu itu penting untuk mentransfer sebuah ilmu, suatu pengetahuan. Makanya ada yang lebih besar lagi, ini lagu tapi semua kalangan bisa. Lagu, ilmu yang dibuat syair lagu yang insya Allah sing tuwek, sing cilik, podo-podo siti ake iso nyaut. Lagu apa? Kita sekarang acaranya peringatan Maulid, betul? Peringatan Maulid Nabi berarti menceritakan, mengingat, mendengar cerita sejarah Nabi Muhammad. Yang kreatif, yang cerdas dibuat lagu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah semuanya, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah yang hafal ikut, yang penuh suka duka. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Yuk Arabnya. Rohatil akhyaru tashdu bilayalil maulidi wa bari kun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun yabdu min ma'ani ahmadi bilayalil maulidi. Alhamdulillah. Loh ini Bapak Ibu kalau diulang-ulang setiap seminggu sekali oleh para dewan asatidzah guru ngaji kepada anak kita, insya Allah sedikit banyak dari ayah Nabi sampai beberapa kisah Nabi yang diringkas, insya Allah hafal. Gini apa gitu? Kayak jenengan, walaupun hafale inilah kisah sang Rasul kan gitu ya, hafal itunya atau hafal Arabnya. Tapi paling tidak kalau dibentuk kalam nadom, kalam susunan syair itu mudah menghafal. Mudah. Nah, kenapa? Bacaan Maulid Nabi tidak dibuat kalam nasar, Bu. Ibu bapak kalau lihat berjanji itu tidak dibuat kalam nasar, tidak dibuat kalam bacaan, tapi kalam yang bisa dilakukan. Kenapa? Untuk nantinya memudahkan masyarakat, apalagi yang notabene kita ini bukan orang Arab, orang Indonesia, ada Melayu, ada Jawa, ada Madura dan lain sebagainya. Diharapkan dengan kalam nadom itu tadi, perkataan kalimat yang tersusun seperti syair dibaca dengan lagu mudah dihafal. Ibu-ibu biasanya kalau baca berjanji apa?
badiul imla bismillatil aliyah. Gimana bang? Atau yang pas mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika Allah ya Habibas alaika ya Rasulullah salamatullah alaika. Kita bisa hafal, nggak pernah menghafalkannya Nabi Salam, tapi gara-gara nguping hari pertama, nguping pertemuan kedua, suwe-suwe hafal, gitu bang. Jadi ya sampeyan yasinan, yang tahu ngapal yasin, suwe-suwe milu-milu ya hafal, gitu bang. Kalau nggak ada tonggo bu, buta huruf. Kalau pertama bukan semerang, cuma diwarai kali tonggo gula. Ustaz, sampai tes orang ini buta huruf. Suruh baca dia, nggak bisa. Coba perintahkan baca surat Yasin, hafal bu? Nggih. Setelah dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin sampai 10 ayat. Akhirnya kulo sodorakan surat Yasin. Tak suruh baca ayat 1 sampai bukan 10, 3 saja. Nggak tahu bu. Tuh sebab apa? Sebab kalimat yang disusun dengan bacaan yang bisa dilakukan. Makanya penting untuk anak-anak kita ini memberi pelajaran-pelajaran dengan susunan kalam nadom atau lagu. Ada lagi lagu kayak gini. Insya Allah ini kalau diajarkan sama guru-guru kita, anak kita gampang menghafalnya. Ada lagu begini yang sekarang booming di acara sholawat. Yuk sama-sama. Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ilmillahi bidawami arek cilik diworo ngajien wis gedhi supaya ngerti ngaji iku gampang syarathe asal nurut karo gurune asal nurut karo gurune Allahumma sabar bu ya, ngajak anak-anak nyanyi dulu ya biar terkendali. Sayyidina wa maulana in ada bi ilmillahi sholat daimatan bidah ana pesenku iki aja nanti kowe lali magrib aja keluyuran luwe apik ngaji Al-Qur'an Allahumma sholli Sayyidina wa maulana
bidawami mulkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik terus semangat ngaji itu sangunya mati bukan mandi. Jadi sangunya mati ya. Alhamdulillah. Kenapa perlu syair, perlu yang namanya kalam nabum, Pak? Dulu di zaman Nabi, makanya kenapa kok yang turun Al-Quran dengan susunan kalimat yang luar biasa, yang syair apapun semuanya ditenggelamkan, dikalahkan. Kenapa? Karena saat itu syair-syair, pujian-pujian, kata-kata yang memukau, ucapan ini Pak Bu, ucapan sampean, ucapan bapak-bapak, suami ke istri, istri ke suami, pasangan dengan pasangan. Itu kalau pas, kalau kata-katanya hebat, kalau tersusun dengan rapi, apalagi mempelajari bahasa syair, itu bisa seperti apa? Seperti sihir. Kata-kata itu bisa menyihir. Gimana Bang? Cuma kata-kata Bang. Tapi kalau dibuat disusun dengan syair yang indah, orang itu bisa terpukau. Gini Bang. Nah makanya kan diturunkan Al-Quran. Makanya dulu ada seorang sahabat nih, sahabat Nabi ini asalnya dia sebelum Islam, dia ini terkenal pembuat syair Bu, pembuat puisi lah kalau sekarang, atau syair. Oh kalau membuat itu langsung nggak pakai mikir. Kalau kita kan masih mikir ditoto nek KB ini nek N KB iku mikir ngono tok wis mumet ndase. Iki apa nggih? Butuh paramek papat Bu. Nggih, tapi kalau ahlinya ndak make mikir. Salah satunya adalah sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit. Sinten namanya? Ada Hasan, ada Hasan. Ada Hasan, ada Hasan. Lah ini namanya Hasan bin Sabit. Dulu masih ketika dia kafir, dia itu ya dia diperintah oleh gembong-gembongnya orang kafir. Pada saat Nabi sudah diutus, Hasan tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Hasan tidak tahu seperti apa akhlaknya Nabi Muhammad. Hasan tidak pernah melihat bagaimana sosok Nabi Muhammad. Dipanggil sama orang-orang kafir karena terkenal Hasan tukang syair Bu. Pak Hasan, Rinio, ada apa Pak? Saya minta tolong, kamu mau ndak saya kasih imbalan, dengan imbalan yang besar. Iya, tolong buatkan syair yang isinya kau rendahkan Muhammad, kau hina Muhammad, kau buat Muhammad rendah di masyarakat dengan kata-katamu. Karena syair-syair dulu itu luar biasa, orang akan membeli dengan harga yang mahal kalau mendengarkan syairnya memukau. Bahkan syair itu seperti sihir di zaman itu, membuat orang sekali mendengarkan syairnya orang-orang penyair di zaman Nabi langsung percaya. Oh begitu, oke katanya Hasan bin Sabit. Tapi sebelum saya membuat syair untuk menghina Muhammad, Nabi Muhammad maksudnya untuk menghina Muhammad, saya perlu tahu dulu Nabi Muhammad seperti mosok dikokon gawe syair gak ronek wonge kan ngawur nantinya. Gimana Bang? Saya harus tahu dulu. Oh ayo kalau kamu ingin tahu ikut saya melihat Muhammad. Kau lihat, kau perhatikan bagaimana gerak-geriknya, bagaimana ucapannya, bagaimana orangnya. Berangkat Bu Pak Hasan dengan beberapa gembong-gembong kafir. Berangkat, ketemu, ningali langsung tentang Kanjeng Nabi. Allah, Hasan niku jare wong Banyuwangi napa? Melongok apa melongok Bu? Ngomplong melihat Nabi Muhammad. Gerak-geriknya, jalannya indah, orangnya putih bersih, tidak terlalu putih bersih, tidak coklat sawo. Itu kulitnya Nabi Muhammad putih, tidak terlalu putih tidak coklat sawo. Kalau kita ini orang Indonesia warnanya dua, sawo masak, sawo bosok. Ngetan sitik koyo areng Papua. Nggih apa nggih?
Kita coba kulitnya, sawo masak, sawo bosok antara itu wes. Kadung ono yang putih, deleng liyo nganggo glowing tau sing iki tau. Kadung nganggo glowing asline nih wong Indonesia. Oke. Lah kalau yang ada putih, kadang putih sampai pucat, nah lihat tuh dekati. Ada memang asli ya kayak orang-orang Cina, orang-orang Korea, itu putihnya kelewat, gitu bang. Nah Nabi tidak seperti itu, putih tapi tidak seperti itu Nabi Muhammad. Kaget heran bu, nggak ningali jasadnya Nabi saja. Hasan itu bingung dari mana, dari sisi mana saya merendahkan Muhammad dengan kata-katanya. Tak parti bisa ngomong apa sih Muhammad ini? Pura-pura Hasan ini ya namanya tidak kenal kan, deket sama Nabi Muhammad. Ya Allah, ketika dilihat bagaimana tutur katanya kepada orang yang lebih tua, begitu sopan Rasulullah. Bagaimana Nabi Muhammad berkata-kata kepada orang yang lebih muda, dan bagaimana beliau sayangnya kepada anak-anak Madinah itu. Kalau Nabi datang, Pak, Bu, Bapak EDW ditinggal bu. Nabi datang ya lama tidak ketemu Nabi datang lari mereka. Nabi Muhammad ini anak-anak kecil kayak gini rebutan ngejar Nabi Muhammad, meluk kanjeng Nabi Muhammad. Saking apa? Rasulullah itu saking opene, saking latene, saking sayangi teng lari-lari alit ngoten niki para rawuh. Jadi sangat dikenal Nabi Muhammad sampai mereka ada yang agak besar, umur segitu yang besar, ahli syair. Di antara terjemahan saya begini, alangkah indahnya aku bertetangga dengan Nabi Muhammad, belum pernah kurasakan kedekatan dengan Nabi Muhammad. Anak-anak kecil Pak Bu, aku terhibur melihat wajah Nabi Muhammad. Dia penuh kasih sayang, dia selalu bersama kami memberi manisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu kalau ada anak kecil Bu, langsung buka kantongnya, kasih manisan. Seneng anak-anak itu. Jadi Hasan tambah bingung. Secara dialog begitu luar biasa, apalagi Nabi kalau senyum. Nah ini senyum ini kekuatan yang luar biasa. Orang senyum Bu, sampean kalau senyum orang tidak tahu masalah yang sampean hadapi. Gimana Bu? Kalau sampean murah senyum ya, tapi bukan senyum sendiri, meneng-meneng senyum dewe, jadi tonggone kapan kesambet itu kan gitu. Kalau sampean selalu menyikapi hidup ini dengan senyum, sampean secara disadari atau tidak telah menyembunyikan masalah jenengan, seakan-akan jenengan melakukan cukuplah saya yang mengetahui masalah saya dengan Allah, orang lain tak perlu tahu. Loh, Nabi Muhammad itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada masalah ya, artinya menghadapi umat yang demikian, menghadapi musuh orang-orang kafir, gangguannya demikian. Yang namanya Nabi Muhammad itu ada sifat basarianya ada, tapi basarun lakal basar. Nabi juga mengalami kadang-kala apa namanya ya, galau, gitu bang. Tapi galaunya jangan disamakan dengan kita. Nabi kadang-kala mengalami seperti penat, jenuh menghadapi gangguan-gangguan, tapi tidak sama seperti kita. Bagaimana maksudnya? Kalau kita jenuh, galau, langsung diketok-ketok nong, gitu bang. Sedihnya kadang, iya, apalagi sakit. Nah, tidak pandai menyembunyikan keadaan. Kalau Nabi tidak, aku yang berhadapan masalah, aku menghadapi masalah. Jangan sampai keluargaku, istriku, anakku, dia sudah cukup capek di dapur, sudah cukup capek mengurus rumah, terus aku datang menampakkan seakan-akan beban masalah banyak di hadapan mereka. Betapa kasihannya, pastinya pasangan hidup ikut mikir, gitu bang. Lah Nabi itu ketemu istrinya, ya sudah tidak ada masalah, selalu senyum. Beliau pokoknya pendek kata, kanjeng Nabi itu pandai sekali menyembunyikan, ya, menyembunyikan masalahnya, menyembunyikan urusannya. Bagaimana istri pendamping hidupnya tidak disertakan dalam beban yang beliau pikul ketika mengemban amanat Allah. Ulama senyum itu penting Bu, mahal harganya orang bisa senyum. Dia apa Pak Ustaz, saya tidak bisa senyum.
Bagaimana supaya saya ini bisa senyum? Katanya orang, kata tetangga saya ini merengutan, besengut, kayak comot. Nah, bagaimana caranya? Sampean nek ono duwe kanca sing susah senyum, uripe besengut tok, mencucut tok. Nggih. Orang kalau suka besengut, cemberut itu cepat tuh. Nah, cepat tua, rambut cepat Kenapa? Panas. Orang kalau cemberut, tidak ada senyum itu panas. Lah panas ini membakar akar-akar rambut, akhirnya cepat ubanan. Nggih Bu. Tapi kalau sampai santai, selalu rileks menghadapi kehidupan, menghadapi masalah, apa-apa dikembalikan kepada Allah, apa-apa dikembalikan, ini ujian Allah, ini takdir Allah, ini bagian saya, sehingga tidak perlu kita menghadapi dengan tegang. Kenapa? Karena selalu dikembalikan urusannya kepada Allah. Orang yang tegang sampai jantungan, orang yang tegang sampai stroke, maaf deh. Kenapa? Ngadepi hidup, ya ngadepi hidup dipikiri sendiri, diotak-atik sendiri, tidak mau nyari solusi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan begitu katanya Allah. Kalau kamu dalam sebuah masalah, dalam sebuah urusan, kalau kamu tidak mampu, jangan dipikir-pikir sendiri. Sebab nggak kuat dileret, dileret Pak. Datang kepada ahlinya, kepada tokoh yang disegani, yang disungkangi. Loh, sahabat tuh gitu. Kalau ada masalah Bapak Ibu, goreng kanjeng Nabi. Nabi juga kalau Nabi itu sedang penat galau, Nabi ke masjid, manggil Bilal, ya Bilal, areh nih Bilal, hibur saya. Apa hiburannya Nabi? Hiburannya Nabi adalah sholat. Maksudnya adzan no Bilal, aku kangen mau sholat. Adzan Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan Mekah gitu, adzan Jakarta, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik-adik kalau ingin pintar adanya, datang ke rumahnya Ustaz, diajari nanti. Ikut lomba, juara insya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi itu kalau dengar adzan Pak Bu, hilang semua. Masalah-masalah besar, ngurus umat yang berat, gangguan-gangguan, hinaan-hinaan, cacian-cacian, fitnah yang ditebarkan. Nabi merasakan Bu, cuma Nabi orangnya kuat. Dan untuk menghilangkan itu semua, beliau satu-satunya jalan, sesuatu yang paling beliau senangi di dunia ini, di antara hal yang beliau senangi itu diantaranya sholat. Jadi kalau sudah adzan, hilang semua itu. Kenapa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Urusan utang kecil, urusan orang kecil, urusan semua kecil, Allah Maha Besar. Kalau sudah selesai sholat, enteng, temperaturnya turun, seret. Mobil itu kalau nggak ada radiator temperaturnya bahaya, gitu Bang. Nah untuk menurunkan harus ada pendingin. Nah pendinginnya hidup ini adalah hati yang disambungkan kepada Allah, hati yang selalu dzikir. Mau mari sholawatan jenengan, mau sholawatan atau badan? Kan sholawatan tadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Ini Mahalul Qiyam versi Kalimantan Selatan Guru Sekumpul. Kalau yang biasanya dengan versi Arab sudah membumi di Indonesia. Ya Nabi salam alaika. Ada lagi TE wong Banyuwangi sing wong Arab gak duwe, wong Mekah gak duwe, wong Madinah gak duwe, wong Mesir gak duwe, khusus TE umat Islam Indonesia, khusus si Jawa Banyuwangi sing wa mohanya. Ibu-ibu biasanya nih Bu, suaranya sing ngoten-ngoten nih. Kalau lagu ini Pak, Bu, gak perlu yang bagus-bagus suaranya, sing suaranya nyeper ngoten nih. Wadang huruf-hurufnya rada berubah kabeh. Nggih, lek supaya anu
Hasan Hosen. Bisa Hosen dadi Hosen itu bisa kan ngomong Banyuwangi. Enggak apa nggih? Ya Abu Bakar, ya bakar parane, Bu. Oh iya, Pak. Bagi mubalek, Bu, kula warai kok. Paling beratnya mubalek itu kalau ceramah di depan anak-anak itu paling berat itu. Nggih. Makanya kudu setengah koyo arek cilik mubalek iki. Saya ini paling apes sering diundang di TK-TK saya ini. Jadi saya ini pinter ngbujuki anak-anak niki, Bu. Kalau apalagi kalau cerita di anak-anak, Ustadz punya cerita tentara bergajah. Ya, Nabi Muhammad lahir hari tanggal 12 Rabiul tahun kenapa disebut tahun gajah? Mau tahu ceritanya? Nah, Bu, kayak gitu, Bu. Kira-kira cilik. Seperti itu sering kita ngadepi anak-anak TK. Tapi ini kalau saya teruskan habis suara saya. Sebab konser makin akeh dulu. Di tanggal 20 sampai 30 saya terbang ke Kalimantan. Saya pokoknya anak kecil saya ceramahi, orang besar saya ceramahi. Pokoknya sapa sing njaluk tolong nggih kula tekani, sing penting kula kosong ngoten. Alhamdulillah saya ditakdir bisa ketemu jenengan di sini nggih. Mudah-mudahan bisa nyambung. Kita bicara-bicara pengajian rutin monggo, mau ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji akidah, ngaji akhlak, terserah jenengan. Ayo sama-sama, Bu, kita punya masjid, masya Allah. Gini apa nggih? Asih di dalamnya, namanya Masjid Al-Hafidh. Gini apa nggih? Ya Allah, ayo kita makmurkan. Jangan cuma setahun sekali muludan rame, masya Allah. Gini apa nggih? Ramenya sampai keluar. Iya, Bib, acaranya yang jobo. Oke, mudah-mudahan subuhnya rame seperti ini. Nggak tahu rame apa enggak nanti subuh ini. Mudah-mudahan, ya. Lah masjid ini makmur tidaknya tergantung panjenengan. Gimana, Bang? Tergantung lingkungannya, Bu. Nanti yang paling membuat orang menyesal ketika meninggal dunia, ketika jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya, diangkat, digotong, masuk ke masjid. La ilaha illallah. Ruhnya itu nangis, Bu. Ya Allah, sepanjang hidup saya tidak pernah masuk masjid. Jasadku ya dikono masjid. Begitu alangkah jauhnya saya dengan masjid. Ini saya itu, Pak, Bu. Karena ke masjid tak ke masjid, ke musola tak ke musola, jasadmu hai orang Islam pasti dibawa. Ini apa gitu? Disitulah nanti penyesalan yang tiada hentinya bagi orang-orang yang tak pernah ke masjid. Alhamdulillah kita ke masjid ini. Ini apa gitu? Mudah-mudahan terus sholat 5 waktu. Ayo, dulu suksesnya Nabi membawa Islam karena sebab sholat berjamaah. Ini apa gitu? Menyatukan umat melalui sholat berjamaah, disampaikan ilmu-ilmunya Allah. Nek sakniki wayai muludan. Kenapa maksudnya muludan? Menceritakan sejarah Nabi Muhammad. Kalau dulu tidak usah muludan zamannya sahabat, karena mereka pelakunya muludan. Kenapa nggih? Aktor-aktornya mereka, pimpinannya Kanjeng Nabi Muhammad, gak perlu muludan. Lah kita muludan ini tujuannya apa? Mengingat kilas balik sejarah masa lampau, bagaimana kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kembali kepada cerita tukang syair tadi itu, Bapak Ibu. Oke, nanti saya sambung lagi ke anak-anak. Oh, ngomong mana kan? Gitu bagaimana? Gimana ini memang, guys? Nanti Ustadz mau cerita lagi, mau cerita gajah ya? Tahu gajah? Gajah kupingnya belalainya panjang. Nah, langsung kan? Gitu bang? Alhamdulillah. Nah beginilah. Ya, jadi mereka belum waktunya ngaji seperti jenengan, tapi ikut. Kenapa ibu-ibu aja? Kadang sampai harus bondo duit, tuku bondongan, tuku mobil-mobilan cilik. Ini apa nggih? Anggap itu sokoknya sampean ke anak-anak. Kenapa kok mereka tidak ngaji tapi diajak ke masjid, diajak ke majelis, diajak ke sholawatan, diajak ke tempat-tempat wong soleh, supaya mulai kecil mereka tidak asing dengan tempat-tempat tempat-tempat baik. Ngoten, Pak. Nggih. Kita kenalkan mereka kepada lingkungan yang baik.
lingkungan sholat, lingkungan ibadah, lingkungan kumpulnya orang-orang soleh. Jangan sampai anak-anak kita itu asing. Orang dulu, sampean kan mungkin kalau masuk ke masjid-masjid kuno, sampean akan melihat di depan masjid ada kolam. Biasanya kan begitu ya, ada kolamnya. Di depan masjid ada lapangannya. Apa maksudnya ulama dulu? Membuat masjid, ada lapangan, ada kolam. Tujuannya menarik anak-anak kecil. Mereka lari ke masjid, bajunya dibuka, main sepak bola. Engkau istirahat, lumur dengan emperan di masjid. Belum sholat mereka, belum mau duduk ke masjid, tapi paling tidak setiap hari melihat masjid mereka. Apalagi pas panas, kolam, atus. Wah. Atus kan? Akhirnya mereka setiap hari kerasan main di lapangan. Makanya sampai sekarang sampai lihat masjid-masjid jamek roto-roto tengah jenggi ono lapangan. Gitu dong, yang akhirnya menjadi taman bunga. Kayak di mana itu di masjid jamek depannya apa? Sri Tanjung. Gitu dong, hebatnya bukan masalah mereka harus sholat saat itu, tidak, tapi mengenalkan lingkungan masjid sehingga mereka tidak asing. Makanya Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak, kalau bawa anak-anak atau ada anak-anak lari, jangan dimarahi, jangan dikerasi, nanti mereka akhirnya menjadi apa? Trauma. Gus mak, aku gak ke masjid, apa dipendeli yang dipakdiku kok tuwek jadi lain, akhirnya tidak mau ke masjid. Akhirnya main ke sana kemari, ya. Cuma kalau biar mereka enggak terlalu rame harus didampingi, sholat didampingi. Ya kadang-kadang ganggu memang Bu, lagu. Aben, Musowo akbar aben. Tetapi dengan begitu mereka sering nanti lama semakin lama mereka enggak asing. Karena penting diajak pengajian ngoten iki penting. Bon, kersane mboten dawa niki. Sak jam ini gak kerasa Bu, enggak, sampai gak kerasa, kula kerasa, cangkem muru ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Bon, Hasan bin Sabit akhirnya maunya mengarang syair yang isinya penghinaan merendahkan Nabi Muhammad berubah 180 derajat. Apa yang beliau buat ternyata apa dalam hatinya Hasan ini menceritakan di manaqibnya beliau. Apa katanya Hasan? Ternyata aku dikibulin sama orang-orang kafir. Orang-orang kafir berusaha mau mempengaruhiku untuk menghina Muhammad. Ternyata Muhammad tak sesuai dengan apa yang mereka ceritakan. Sungguh aku sulit untuk mencari celah merendahkan sosok Muhammad. Akhirnya apa katanya Hasan bin Sabit? Karena belum pernah melihat wajah setampan Rasulullah, belum pernah melihat wajah bersinar seperti indahnya purnama seperti wajah Rasulullah. Bahkan ketika dia dekat, belum pernah selama hidup dekat dengan orang-orang Quraisy saat itu melihat Nabi Muhammad. Orang-orang Madinah saat itu melihat Nabi, melihat orang yang bau wanginya seperti Nabi Muhammad. Roto-roto mambune, mambu kecut, mambu karbit, mambu wis pokoke sing pahit-pahit iku wis. Ya kalau tawas zaman bengen. Saiki nek tawas ya rada wangi, iki napa nggih? Iya ya, Beb, kenapa kok kecut ya, Beb? Kenapa kok pahit ya kayak karbit? Krono ngerawati bulu ketek. Coba ndak dirawati. Insyaallah rada pati mambu. Tapi sekarang sudah tertawas, iki napa nggih? Tapi Hasan bin Sabit Bapak Ibu yang ajib, aneh, heran, para Kanjeng Nabi ada sebuah bau wangi yang belum pernah beliau cium. Nggih, tidak nyengat, yo enak mambune. Bahkan beliau menjauh itu masih ada baunya. Belum nempel niki. Apalagi kalau nempel ke tangannya Rasulullah. Makanya di antara imannya sampean kepada Nabi Muhammad, kelebihan yang terjadi pada diri Rasulullah yang sulit dinalar oleh akal. Satu, nih biar sampean ini harus langsung memantapkan iman ketika mendengar kelebihan Rasulullah. Jangan ada kata-kata mosok, enggak nih, iyo tah. Ini berarti enggak iman sama Nabi Muhammad. Apa itu? Bu, Pak, diterangkan di dalam keterangan kitab-kitab hadis bahwa sekujur tubuh Nabi itu semuanya suci karena diistimewakan oleh Allah. Maaf, darahnya suci, air seninya suci,
kotorannya suci, semua dihukumi suci oleh Allah. Makanya Nabi kalau buang seni, kalau buang kotoran itu langsung hilang, tidak membekas sama sekali. Kok bisa suci darahnya Nabi Muhammad? Suatu ketika Nabi itu bekam, tahu bekam? Ya, darahnya dikeluarkan. Kalau fasdu lebih ekstrim, gedenya lebih akeh, kayak wong donor. Ya, kalau dengan fasdu sama donor lebih baik milih donor. Karena kalau donor sampai dapat pahala, darahnya diperbantukan kepada orang lah. Kalau fasdu dibuang darahnya, emang mending rutin donor sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu pengobatan ala Rasulullah yang paling bagus, menetralisir darah. Artinya darah itu detox dibuang racun-racunnya dengan mengeluarkan darah supaya nanti proses lagi darah anyar. Itu insya Allah, karena banyaknya penyakit itu dari darah yang tidak lancar sebab makanan yang kelewat. Lah dicandu, dibekam Kanjeng Nabi, bekam ini dikumpulkan, darah bekamnya dikumpulkan di gelas sampai terus Nabi bilang, ya Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Rinio, inje Kanjeng Nabi, iki detik buangan di panggonan sing gak ono uang weruh. Karena darahnya Nabi ini, apa yang ada pada Nabi ini jangan sampai jatuh ke bumi. Kalau jatuh ke bumi, bumi akan goncang, Pak. Waktu di Thaif yang beliau dilempari, itu dikusuk darahnya. Kenapa? Kalau darahnya itu sampai netes ke bumi, bahaya itu. Saking sabar Kanjeng Nabi, dia dilempari, beliau, ya Allah, bagaimana rasanya ketika itu. Coba Nabi tidak sabar, Thaif ya kafir sampai sekarang. Tapi Thaif menjadi tempat yang paling berkah, makmur, maksudnya pertumbuhannya paling subur di kota Mekah. Ini kalau umroh sampean mampir ke Thaif, waduh Bu, saya pernah tuh, langsung saya gemigil saya, saking dinginnya itu, berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lah akhirnya dibawalah oleh Abdullah bin Mas'ud niki darah Kanjeng Nabi niki dulur, dibetok, sembunyi Abdullah. Selesai pulang-pulang tinggal gelas saja. Ditanya sama Nabi Muhammad, ya Abdullah, kamu buang di mana? Ya Rasulullah, darahmu aku buang ke dalam perutku, aku minum. Senyum Nabi Muhammad. Jasad, Nabi langsung bilang begini, jasad tubuh yang menyatu bagianku padanya takkan tersentuh dengan api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu darah Bu, ini yang lebih ekstrem lagi, uyuwe Kanjeng Nabi. Makanya belajar sejarah. Ini saya kasih cerita sejarah, karena kan Maulid kan sejarah Nabi Muhammad. Biar sampai ditambah bangga punya Nabi Muhammad. Makanya disebutkan basyarun falaisa kal menungso tapi koyok duduk biasanya Muhammadun basyarun falaisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari maulaya shalli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksudnya diajak qosidah kersaniku lebih bisa ngombe banyu jahe. Alhamdulillah jahe ini manis tepak kaya wong ngriki. Manis-manis ngene mengke. Kula wau ngisi tembiali Bu, ceramah kemarin kula ngombe jahe campak rito ya. Ya Allah, tapi untung kula make campak. Kula diceritani Ustaz Gopar jaine asin rito. Ya Allah, ternyata tuan rumah salandele biasanya gula kok buya sing dilebokno. Alhamdulillah, masya Allah. Mas kula umi malih nggih. Sing masbut mbu jae perintah jae parang nggih kan. Alhamdulillah. Pun kula terusaken nggih. Dados Kanjeng Nabi ini Pak Bu, ndak ada kekurangan sedikit pun. Akhirnya Hasan ini, saya tidak nyebar kemana-mana, kembali lagi yang pertama tadi, Hasan ini berubah membuat syair yang apa? Yang memukau, tapi memukaunya memuji Rasulullah karena nyata. Kata Hasan, wa ajmalu min kalam taraqantu aini wa ahsanu min kalam taraqantu
aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u kulikta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka kama khuliqta ma tasha'u. Yang tadinya Hasan mau menghina Nabi Muhammad, ternyata asli ini ditingali, berubah. Apa katanya beliau? Yang lebih bagus darimu hai Muhammad, belum pernah kedua bola mata ini memandangnya. Yang lebih indah darimu hai Muhammad, yang lebih tampan darimu hai Muhammad, belum seorang pun wanita yang melahirkannya kecuali ibumu. Khuliqta mubarra'an, kau diciptakan seakan-akan mengikuti keinginanmu. Nabi Yusuf ganteng, tapi ibarat rembulan separuh Nabi Yusuf. Okay? Nabi Yusuf itu ganteng dibanding sama Nabi Muhammad. Bulan 1 separuh itu Kanjeng Nabi, separuh disigar, separuh lagi sepertiganya didom wong sak dunya. Makanya kan gantengnya yang ini iki wis. Waduh ambek sing dhuwur. Kenapa nggih? Nabi Yusuf sepertiganya sendiri dideweki, masih kalah dengan tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Yusuf terkenal dengan mukjizat ketampanannya. Nggih, Bu. Nabi Yusuf hanya memukau perempuan. Mereka sampai memotong. Falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Katanya Al-Qur'an gini apa nggih? Keajaiban wajahnya Nabi Yusuf sampai wedok-wedok niku ngiris tanange dhewe, ngiris. Delok ganteng Yusuf, embo Yusuf rumahan ngene. Insyaallah mirip-mirip nggih. Makanya ibu-ibu ngandung 4 bulan dibacakan surat Yusuf supaya ganteng seperti Nabi Yusuf. Bapaknya cemeng, ibunya cemeng. Ya kira-kira lah lahir Pak. Cemeng apa putih? Putih apa cemeng? Bapaknya putih, bapaknya cemeng, ibunya cemeng. Lahir putih. Tambah curiga. Anak siapa ini kan? Anak siapa ini? Aku cemeng kok anakku putih. Ini apa nggih? Maksudnya baca surat Yusuf, walaupun ganteng wajahnya ndak seperti Yusuf, tapi budi pekertinya, akhlaknya, perilakunya, kesemangatan hidupnya mirip niru Nabi Yusuf. Karena kalau akhlak bisa ditiru, kalau jasad tidak bisa, Bu. Enggak. Mak bapaknya cemeng kaya Ethiopia mau putih, ya sing mungkin. Enggak kan? Dia kepengin kopi susu Ethiopia kawin ambil Korea kopi susu, enggak kan? Tapi bukan untuk tampan itu baca surat Yusuf. Nawi angsal biarokai Quran surat Yusuf duwe akhlak koyo Nabi Yusuf. Bagaimana akhlak Nabi Yusuf? Ketika menjadi seorang pemuda dirayu oleh seorang wanita, tidak ada siapa-siapa, hanya mereka berdua. Ayo, Zulaikha betapa cantiknya. Enggak Bu, cantiknya luar biasa Zulaikha itu. Masih ting-ting, walaupun sudah kawin dengan kafir, tapi tidak pernah disentuh. Enggak, tidak pernah disentuh. Bagaimana tidak kerong, lihat orang kerong itu durung. Enggak, kangen gue, tidak kangen dengan suami yang tidak pernah nyentuh. Dulu Yusuf ganteng cek, wih enom maneh, dewe yang di omah. Dirayu gak gelem, wedi aku. Iku Nabi Yusuf, Mbo Yusuf rumahan. Kan ukurannya, gitu apa nggih? Maksudnya itu supaya punya anak akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Kalau akhlak bisa diusahakan, tapi kalau wajah yang bisa kecuali operasi plastik. Makanya Rasulullah itu Bu, Pak, sak ganteng-ganteng Kanjeng Nabi tidak dipuji wajahnya Rasulullah. Nggih. Jasadnya Rasulullah sempurna, tidak dipuji jasadnya Rasulullah. Jasadnya Rasulullah tidak dipuji, tapi yang dipuji oleh Allah nopone yo, yang dipuji akhlak, yang dipuji budi pekerti. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau hai Muhammad
benar-benar berada di atas akhlak yang terpuji. Kanjeng Nabi yang dipuji akhlaknya. Kenapa kanjeng Nabi yang dipuji akhlaknya, Pak Bu? Karena kalau Allah memuji jasadnya Nabi Muhammad, memuji wajahnya Nabi Muhammad, susah bagi orang-orang kita untuk niru. Tapi kalau akhlaknya yang dipuji, insya Allah orang perumahan sini bisa nih saged nih niru. Itulah kenapa Allah memuji akhlaknya Rasulullah. Akhirnya Hasan bin Sabit mengagetkan orang-orang Mekah, orang-orang Madinah tersebut. Lo dikongkon Nino Muhammad kok malah muji Nabi Muhammad. Makanya orang kalau perangainya indah, akhlaknya bagus, walaupun anaknya orang biasa, insya Allah akan mulia. Gitu Bang Bu. Orang tuanya ikut mulia. Tuh ya apa cara dipike wong tuweke kok adab, kok sopan, kata-kata indah. Tuh kepengin aku. Gitu Bang Bu. Orang tuanya ikut. Oh anak Ibu Satimin niku. Oh anak Ibu Dewi ku. Ya apa gak dadi arek apik lawang di ngajikna nang Masjid Al-Hafidz. Nah, nggih. Ya apa gak dadi apik di ngajikna nek pondok pesantren marek teko ngaji Masjid Al-Hafidz pindah nang pesantren tahfidz. Kan sempurna, Bu. Masjidnya Al-Hafidz, di barat ada pesantren betul. Makanya ngajikan kalau bisa di pondok tahfidz biar sampean walaupun ibadahnya biasa-biasa tapi punya anak hafal Quran, besok sampean ulah usah repot-repot ngoyo-ngoyo ibadah, pokoknya wajib-wajib tok besok bakal dikasih mahkota oleh Allah dan pakaian kebesaran, bukan gede gombrong tapi pakaian kemuliaan di akhirat di surga berkat anaknya dingajikan. Bu, Pak, anak ini kalau pinter Quran, pinter sholat, pinter doa, inilah disebut harta yang tak ternilai harganya, aset yang paling mahal harganya. Gini Bang G? Ini mahal harganya. Makanya dikatakan oleh Allah SWT, ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun wa ajalu kana jabatul aulad. Nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya banyak orang bisa dihitung. Tapi dari nikmat yang banyak wa'ajan wa yang paling besar bagi orang yang hidup dalam rumah tangga, adanya anak-anak yang lahir yang dididik dengan ilmu Quran, yang dididik dengan ilmu agama sampai pinter maca Quran, pinter sholat, pinter donga, mulai ngerti adab sopan santun. Itulah nikmat yang paling terbesar. Semoga anak-anak jenengan yang dididik di TPQ Al-Hafidz nggih, Taman Pendidikan Quran Al-Hafidz, menjadi anak yang soleh solihah, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, menjadi anak-anak yang mengidolakan Rasulullah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. 1 jam persis. Lu kok iso rubit boyok mulai kroso. Nggih. 1 jam Pak ada. Alhamdulillah kan, gak kerasa kan? Sampean sih gak kerasa, aku kerasa. Ya sudah, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Nih, kalau kurang kapan-kapan ngundang lagi. Nanti mawon Bu, kan gak kira selesai Bu menceritakan Rasulullah itu. Seandainya zaman diciptakan lagi, takkan pernah selesai engkau menceritakan sosok Rasulullah. Kenapa? Rasulullah Quran hidup. Rasulullah Quran hidup. Quran katanya Allah seandainya mau ditafsiri, laukanal bahru midada li kalimati rabbi, seandainya lautan menjadi tintanya, habis dibuat nulis mentafsiri Al-Quran, dibuat lagi 7 petalang langit bumi untuk mentafsiri 1 ayat Al-Quran, lanafidal baru akan habis itu lautan untuk bisa menceritakan Al-Quran yang begitu luas ilmunya Allah. Begitulah perumpamaan sosok Nabi Muhammad. Mulana untung sampean sing dadi umat Kanjeng Nabi durung nglakoni apa-apa sampean wis dipilih dados napa? Umat yang paling Kenapa? Karena nempel kepada sosok yang mulia Rasulullah SAW. Karena sesuatu di dunia mulia dan tidaknya, berharga dan tidaknya tergantung nempelnya kepada siapa. Nggih napa nggih? Kertas, Bu, kertas Pak.
kertas nek nempel nang sego bungkus, sego entek kertasnya diopokno. Buang kan? Tapi kertas nempel kepada satu ayat Al-Quran, satu surat dosa yang panjang Al-Baqarah, inna a'tainakal kautsar, langsung mulia Pak. Sampai ndak wudhu ndak boleh megang itu kertas yang sudah tertulis ayat suci Al-Quran penuh. Dia menjadi mushaf, sampai harus wudhu. La yamassuhu illal mutahharun. Nggih napa nggih? Sing apik, sing elek ya apa Beb Ustaz? Sing elek sing gak layak baca, kertasnya sudah keropos dimakan rayap, mangke ya dimakan rayap, tidak layak baca. Tapi kalau itu Al-Quran jatuh di bawah, kita terus ngerti kemuliaan Al-Quran. Ayo kira-kira ditolong napa mboten? Dipendhet napa mboten? Ngerti sampean berarti tentang kemuliaannya Al-Quran. Berarti kita tahu betapa kertas ketika nempel kepada ayat menjadi mulia. Nggih mekaten niku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Umat dulu dikalahkan, kenapa? Karena umat ini nempel kepada Nabi Muhammad. Mulane nek kepengin minulya sampai nempel-nempel terus teng Kanjeng Nabi Muhammad. Artosipun napa? Ayo urip iki dalam urusan napa mawon, menghadapi apa saja, sikapilah dengan sikap yang baik, dengan caranya Nabi Muhammad. Solusi terbaik. Saya itu Prabu, panjang cerita, butuh pengajian rutin untuk membaca syama'il, cerita kisah akhlak kemuliaan Nabi Muhammad. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan dilanjutkan dengan mubalek yang lain. Semoga sedikit yang kami sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, yang mengantarkan kita menjadi orang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Yuk terakhir sholawatan terus saya tutup salam. Sholatullah wa salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah ala yasin habibillah. Sholatullah sami ini doa. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Allah salatullah ala rasulillah. Ala yasin. Terakhir, ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamil wa min ummami ahlil badri ya Allah. Salatullah Rasulillah. Salatullah ala yasin. Walhamdulillahi rabbil al-fatihah. Wonten ingkang tunggu langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa
إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ya Allah, kami duduk bersimpuh menengadakan tangan dengan perasaan hati, jiwa raga yang masih dipenuhi dengan kelemahan, kehinaan karena sebab dosa-dosa. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah taubat kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang benar-benar bertaubat. Bimbing kami untuk menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertaubat. Ya Allah, ya Allah, kami tahu surga yang kau janjikan, neraka yang kau jadikan ancaman. Surga yang dipenuhi dengan kenikmatan, neraka yang begitu penuh dengan siksaan. Kami berusaha ya Allah, namun kami terkadang tergelincir ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang luas, dengan ampunan-Mu yang luas melebihi banyaknya dosa kami ya Allah, karuniakan rahmat dan ampunan-Mu kepada kami semua yang hadir ya Rabb. Angkat beban-beban dosa ini yang menghalangi terkabulnya doa kami ya Allah. Angkat beban-beban disebabkan dosa-dosa ini ya Allah, yang menyebabkan kami sering mengalami hal-hal yang membingungkan dalam hidup, yang tidak menenangkan dalam hidup ya Allah. Bimbinglah hati ini menjadi hati yang benar-benar beriman, hati yang benar-benar senang mengingat-Mu, lisan yang berzikir, menyebut nama-Mu, bersolawat untuk Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan zahiran wa batinan untuk melaksanakan tugas-tugas kami sebagai hamba yang Kau ciptakan di muka bumi untuk beribadah, serta tugas-tugas kami sebagai hamba yang Kau ciptakan di dunia untuk mengatur dunia. Jadikan kami semua hadir hamba-hamba yang tak dilupakan sebab dunia, yang tak dilupakan tujuan untuk menggapai ridho-Mu disebabkan oleh dunia ya Allah. Ya Allah, berkahi dunia yang Kau berikan kepada kami. Jadikan dunia yang Kau titipkan kepada kami dunia yang tak melupakan kami dari kewajiban kami beribadah kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah, barokah karunia-Mu ya Allah untuk keluarga kami. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami, jaga mereka, lindungi mereka dari mara bahaya ya Rabb. Bimbing mereka, jaga mereka ya Rabb. Jadikan mereka anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang Kau mudahkan untuk menjadi anak yang berbakti, anak yang taat ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami para orang tua, anak-anak keturunan yang soleh dan solehat, yang menyejukkan pandangan mata dan perasaan hati kami, baik ketika kami hidup bersama mereka saat ini ya Allah, atau setelahnya sepeninggalan kami ya Rabb. Jangan Kau biarkan anak kami tersesat, digelincirkan. Jangan Kau biarkan anak kami terjerumus dalam pergaulan bebas ya Allah. Kami tak mampu menjaga mereka 24 jam ya Rabb, tapi kami percaya dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Lindungilah mereka ya Rabb. Berkailah kami semua hadir di majelis ini ya Allah. Ikatkan hati kami kepada Nabi Muhammad. Jadikan hati ini mengidolakan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad sebagaimana sahabat Bilal yang menangis sebab rindu kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana para sahabat hingga pingsan merindukan Nabi Muhammad yang sudah wafat di kala itu ya Allah. Kami terlalu jauh ya Rabb. Kami jauh dari-Mu, jauh dari Nabi kami ya Allah. Kami lebih senang terhadap dunia ya Rabb, padahal dunia sebentar lagi kami tinggalkan, akan diwariskan kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami orang yang lalai dari-Mu, lalai dari berzikir kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Para rawuh
ingkang kula hormati niki mawon ingkang saged kula aturaken kurang langkung nyuwun pangapunten ingkang kathah wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Habib Muhsin Baharun. Semoga tadi pesan dan juga cerita sejarahnya sudah bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa meningkatkan kecintaan kita semua kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Iki tutu atra kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung